Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan yang ke-7, yaitu masuk kepada bab yang kedua tentang mobilitas sosial. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kalian menyimak materi yang akan disampaikan dalam video berikut, silakan disiapkan alat tulisnya berupa ballpoint dan kertas, kemudian catat hal-hal yang kalian anggap penting, karena nanti akan ada penugasan. Nanti ada pertemuan berikutnya, Bapak akan mengambil materi dari video-video yang akan Bapak sampaikan pada bab 2 ini. Pada bab yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, serta dampak mobilitas sosial. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan simak pemaparan video berikut ini. Nah, pengertian dari mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kata sosial dari mobilitas sosial ini, kata sosial itu berarti mengandung makna bahwa seseorang atau sekelompok warga negara dalam kelompok sosial. Nah, jadi yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perbedaan atau tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut juga dengan mobilitas sosial. Lalu bagaimana contohnya? Nah, sebagai contoh dari mobilitas sosial, salah satu contohnya misalnya dalam kehidupan masyarakat kita, seorang pensiun pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga dapat terjadi pergerakan sosial ke bawah. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Nah, bentuk dari mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua bentuk, atau ada dua bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial bersifat vertikal, bentuknya vertikal. Yang kedua adalah horizontal. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal dan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Nah, yang dimaksud mobilitas vertikal, adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Nah, sekali lagi, jadi yang dimaksud dengan bentuk mobilitas sosial adalah perpindahan kelompok atau seseorang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, harus digarisbawahi yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, tingkat yang lebih tinggi itu disebut juga dengan social climbing, social climbing, sedangkan mobilitas ke bawah disebut juga social sinking. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas atau social climbing? Nah, social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi.
Nah, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Nah, bentuk social climbing lainnya misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah ya, atau social shrinking. Maksud dari social shrinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social shrinking terjadi seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang. Karena kenapa seringkali terjadi gejolak kejiwaan bagi seseorang? Itu karena adanya perubahan pada hak dan kewajiban. Salah satu contohnya, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Yang selanjutnya yaitu pengertian mobilitas sosial horizontal. Nah, bentuk dari mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, sekali lagi, kalau tadi bedanya sosial vertikal, mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kelompok sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Ya, kalau mobilitas horizontal yaitu perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang, ya. Salah satu contoh dari mobilitas horizontal ini ya, Pak Zainuri itu merupakan seorang kepala sekolah, tapi dia dipindahkan ke sekolah lain. Jadi Pak Zainuri itu merupakan seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah mengabdi 8 tahun menjabat. Lalu Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Jadi yang dimaksud dengan bentuk mobilitas horizontal itu perpindahan status sosialnya itu masih yang sederajat. Jadi maksud yang masih sederajat itu tidak turun maupun tidak naik. Nah, itu yang dimaksud dengan mobilitas horizontal. Jadi kita bisa membedakan yang dimaksud dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Nah, kalau vertikal tadi itu ada naik ke atas dan juga ada turun ke bawah. Sedangkan horizontal itu masih dalam status yang sama, ya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang cepat dan juga mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi di balik itu ada juga masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa faktor pendorong. Nah, faktor pendorong itu yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua adalah faktor individu, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, kelima faktor politik, dan yang terakhir adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, kenapa sih struktural? Faktor struktural itu merupakan salah satu faktor dari pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial dari faktor struktural itu, struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Nah, jadi maksud dari sangat terbuka itu bahwasanya orang yang tidak punya dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi seorang presiden.
Nah, apabila kalian merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu, maka jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin, kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan melainkan prestasi. Memang keturunan memiliki peranan penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan dengan anak yang kurang mampu. Namun pada masa sekarang banyak orang yang kurang mampu yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Maka demikian halnya banyak kasus-kasus orang kaya tiba-tiba menjadi miskin karena terlena dengan kekayaannya lantas menjadi santai dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah faktor individu menjadi salah satu juga dari faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, maksud dari faktor individu, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, kenapa bisa dikatakan belum tentu dapat berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas? Nah, hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan dari sikap dan perilaku individu tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, yang dimaksud dengan faktor sosial, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, maka ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisinya ekonomi baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Nah, dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Nah, bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaiknya kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah statusnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Nah, faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Nah, bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan pun terbatas. Lalu, saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah, pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Yang kedua adalah faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial itu adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan
bank, suku, ya, bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Karena perbedaan bahasa, suku, ras, agama, dan juga golongan. Nah, pada masa penjajahan terjadinya diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentunya untuk apa? Itu untuk mempersulit terjadinya mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, kalian tentu berpikir bagaimana cara agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, ada beberapa contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, yang keempat adalah organisasi profesi. Nah, maksud dari contoh saluran mobilitas sosial pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevron atau perangkat yang mengangkut seseorang ke kedudukan dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga yang tidak punya mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuan itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya pun juga meningkat. Yang kedua adalah organisasi politik. Nah, yang dimaksud dengan organisasi politik, banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai juga tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik di sekitar tempat tinggalmu. Yang selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, maksud dari organisasi ekonomi, organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Yang selanjutnya adalah organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kalian dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang ada di Indonesia. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Ya, karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi Guru Persatuan Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Yang selanjutnya adalah dampak dari terjadinya mobilitas sosial. Nah, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas,
tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Sekali lagi, terjadinya 3 kemungkinan terjadinya mobilitas sosial itu adalah ke bawah, ke atas, dan juga ke samping. Karena itulah kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial itu bersifat positif dan juga bersifat negatif. Nah, dampak bersifat positif yang pertama yaitu mendorong untuk lebih maju, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Nah, maksud dari mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Maksud dari mempercepat tingkat perubahan sosial, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh apa? Itu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Salah satu contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Jadi respon tersebut juga dapat berupa tantangan dan juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tertentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif itu ada 2. Yang pertama adalah terjadinya konflik, yang kedua adalah terjadinya gangguan psikologis. Nah, maksud dari terjadinya konflik, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Nah, dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Nah, salah satu contoh kecil dari terjadinya perjuangan yaitu perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Contoh lain, perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik. Semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan persaingan yang kadang memunculkan konflik. Yang selanjutnya adalah gangguan psikologis. Nah, maksud dari gangguan psikologis, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah, ya. Kenapa menjadi mudah gelisah? Karena individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Nah, contoh dari adanya gangguan psikologis yaitu darah tinggi, asam lambung, insomnia merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan dari adanya gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti di atas tentu
tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah. Nah, sebagai renungan kita semua, yang terakhir yaitu bahwa manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal atau juga mobilitas horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas maupun ke bawah. Sedangkan mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan video pembelajaran tadi. Baiklah, sampai bertemu di pertemuan yang ke-8. Dan tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.